Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil jaffar, muqawwiril laili 'alan nahar, tazkiratan lizawil qulubi wal absar, wa tabsuratan lizawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim war-raufur rahim, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa salawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa man ihtada bihadi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muslimin dan muslimat, pendengar setia suara mujahidin, suara PR Ajaya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih dikaruniai iman, Islam, sihah wal afiyah, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita sejak dari bangun pagi sampai sekarang ini dan nanti amal kita berkenan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umat ini dengan sabar, yang telah mengeluarkan umat ini dari alam jahiliyah jahla ila nuril Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan beliau dan menempatkan di maqam mahmudah, di tempat yang terpuji, dan kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah Imam An-Nawawi menjelaskan tentang bab khauf, bab tentang bagaimana sikap atau rasa takut kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala, beliau juga sudah menjelaskan tentang bagaimana keoptimisan kita, penuh harap kita, rojak kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada bab ini beliau membawakan satu bab, yaitu menggabungkan antara khauf dengan raja. Babul jam'i bainal khaufi war raja. Bab itu menggabungkan atau kumpulnya antara rasa takut dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa beliau membawakan ayat-ayat Al-Quranul Karim sebelum membahas tentang hadis-hadis yang bersinggungan dengan bab ini. Ayat yang pertama dalam surah Al-A'raf ayat 99, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Ay afa amin ahlul qura al-muqdzibah makrullah. Apakah akan merasa aman penduduk satu negeri yang mereka telah mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan Rasulnya dari tipu daya Allah Subhanahu wa taala, wa imhalihi lahum, dan penangguhan azab terhadap mereka, istizrajan lahum bima an'ama alaihim min fi dunyahum uqubata limakrihim fala ya'manu makrullahi illa al-qaumul halikun. Ya, sebagai rasa gembira kepada mereka, bagi mereka-mereka yang mengingkari wahdaniyatillah subhanahu wa ta'ala, mereka masih ditangguhkan
dalam waktu tertentu. Ya, mudah-mudahan di antara mereka ada yang beriman. Ya. Atau mungkin mudah-mudahan di antara mereka ada yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tidak jadi menimpakan azab kepada mereka-mereka itu. Allah mengatakan, apakah merasa aman? Apakah mereka merasa aman terhadap tipu daya Allah? Ya. Tentunya orang-orang beriman tidak akan pernah merasa aman illa al-qaumul khasirun, kecuali kaum yang rugi. Siapa yang rugi di sini? Al-Qur'an menjelaskan, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia semuanya dalam kerugian. Nah, kemudian baru ada pengecualian, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mereka yang beramal saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kebenaran. Jadi apakah merasa aman mereka-mereka yang tinggal di dunia ini dari azab Allah Subhanahu wa taala yang akan datang sewaktu-waktu? Nah, mereka yang tidak beriman merasa tenang-tenang saja. Sehingga dikatakan di dalam sebuah hadis bahwa ketika manusia sedang sibuk berniaga di pasar, sibuk berbisnis, tiba-tiba matahari muncul dari sebelah barat. Disebutkan dalam hadis pada saat itu mereka sibuk di pasar, sibuk bekerja. Kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada langit, besok kepada matahari, besok engkau terbit dari sebelah barat. Begitu matahari terbit dari sebelah barat, baru mereka semuanya bingung. Ternyata apa yang didengarkan selama ini terbukti pada saat itu. Tanda-tanda hari kiamat. Pada saat itu kemudian mereka berdoa, ya Rabb, wahai Tuhan, aku beriman. Allah tidak menerima imannya. Kecuali mereka yang beriman. Kecuali mereka yang memang sudah beriman. Semakin kuat keimanannya, karena bukti telah nyata. Adapun mereka-mereka yang tidak beriman, tidak diterima lagi. Innallaha yaqbalu taubata 'abdi ma lam yughargir aw ma qabla tulu'i syamsi min maghribiha wa taghrubu bi masyriqiha. Sebelum matahari terbit dari sebelah barat dan tenggelam di sebelah timur. Kalau orang beriman pada saat itu, tidak, la yanfa'u imanuhum, tidak akan bermanfaat keimanannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak ada satu orang pun yang aman dari tipu daya Allah Subhanahu wa taala atau dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab? Itu hendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan sendiri dalam surah Al-A'raf juga, ayat 97 ayat sebelumnya. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah mereka merasa aman bahwa Allah akan mendatangkan azabnya sedangkan mereka dalam keadaan tidur yang lelap? Kita perhatikan, yang namanya gempa bumi terjadi kapan saja. Tidak melihat waktu. Wah, sekarang ini orang sedang tidur nyenyak. Ditahan aja besok hari. Tidak. Ya, kalau Allah sudah berkehendak kun fayakun. Demikian juga kalau sudah pagi datang azab, ya datang azab itu. Jadi tidak melihat orang sedang sibuk di pasar, sedang berniaga, sedang bersekolah. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah ingin menurunkan azab, ya kapan saja. Itulah hak paten dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah mereka merasa aman terhadap azab Allah Subhanahu wa taala? Nah, tidaklah merasa aman kecuali kaum yang merugi. Wa qala innahu la yayasu min rauhillah
illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada satupun dari kalangan orang beriman putus asa dari rahmat Allah kecuali mereka-mereka ada kaum yang kafir. Jadi jangan sampai putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memintalah kepadanya karena Dia adalah Maha Rahman. Dia adalah Maha Ghani, Maha Kaya. Dia adalah Maha Razzaq, Dia Maha Wahhab, Maha Mannan. Ini kan artinya hampir sama semua. Al-Mu'ti, yang senantiasa memberi. Rasulullah berpesan kepada Abdullah bin Abbas, "Ya Ibn Abbas, ihfazillah yahfazuka." Wahai Ibn Abbas, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah kewajiban-kewajiban kepada Allah, maka Allah akan menjagamu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan minta kepada orang. Minta kepada orang bisa dikasih, bisa juga tidak. Kalau dikasih berterima kasih, kalau tidak kasih kecewa. Agar tetapi al-'ata'u minallahi subhanahu wa ta'ala wal mannu minallahi subhanahu wa ta'ala haqqun la raiba fihi. Jadi pemberian Allah yang telah dijanjikan kepada hamba-hambanya itu hak, jelas, benar. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Oleh karena itulah jangan sampai putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang yang sudah, misalnya dia menderita sakit, sudah berobat kemana-mana, belum juga menemukan obatnya. Karena saking tidak sabarnya dengan sakit yang dideritanya, akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan meminum satu gelas baygon, atau dengan meminum pil BK. Pil BK itu apa? Pil anjing, ya. Selesai sudah. Urusannya di dunia ini selesai. Tapi panjang akibatnya di akhirat nanti. Tidak selesai dengan mengakhiri hidup di dunia ini dengan melakukan harakiri. Yang kebiasaan orang-orang Jepang, kalau ketahuan dia ini bersalah, daripada menanggung malu, lebih baik dia melakukan harakiri. Itu budaya mereka. Budaya Islam tidak seperti itu. Allah akan menguji seseorang sampai sejauh mana keimanannya. Nabi Ayub, seorang nabi, diuji sama Allah dengan sakit, sampai istrinya pun jijik melihat sakitnya Nabi Ayub alaihissalam, sampai ditinggalkan karena tidak mampu, tidak sabar dia merawat suaminya. Demikian juga nabi-nabi yang lain. Ujian yang paling berat adalah para nabi dan para rasul, kemudian para ulama dan mereka-mereka yang mengikuti jalannya para ulama itu. Tapi kata Allah, la yai'asu min rauhillah, innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali mereka orang-orang kafir. Sebagaimana tadi, kalau sakit, kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, tadawu ya ibadallah fa innallaha anzala da'u alaihi dawa. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan ada obatnya. Carilah obat-obatnya yang syar'i, jangan mencari jalan pintas. Berusaha dan berusaha terus. Waduh, saya sudah bertahun-tahun tidak sabar. Ya, baru 2 tahun 3 tahun. Nabi 13 tahun dikejar-kejar di Mekah, sabar. Para sahabat-sahabat yang kaya-kaya meninggalkan kekayaannya di Mekah sana, kemudian hijrah ke Madinah, nggak punya apa-apa, tidur di belakang masjid, sabar dia.
Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Di antara mereka ada yang mati syahid, di antara mereka ada yang diberitakan atau diberi kabar gembira bahwa mereka nanti akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Sabar. Tapi ada juga di antara mereka yang tidak sabar. Hanya mereka pun meninggalkan agama ini. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, hendaklah kita semuanya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, hendaklah kita memperhatikan ayat ini. Ayat inilah berkenaan dengan musibah yang menimpa Nabi Yakub alaihissalam, karena pada saat itu dia kehilangan Yusuf karena dicemplungkan ke dalam sumur, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman ini, la innahu la ya'asu min rohillah illal qaumul kafirun. Nabi Yakub tidak bosan-bosannya untuk berdoa sampai dia buta. Sampai Nabi Yakub ini buta, menangis setiap malam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengembalikan matanya bisa melihat lagi di saat Allah pertemukan dengan Nabi Yusuf yang sudah menjadi seorang nabi juga. Dan bahkan mimpi yang dilihat oleh Nabi Yusuf pada awal surah Yusuf itu terbukti di akhir hayat daripada Nabi Yakub alaihissalam. Karena kesabaran Nabi Yakub, Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan diangkatnya Yusuf menjadi seorang nabi. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga di dalam surah Ali Imran ayat 106. Di sini hanya penggalan ayatnya, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ada hari kiamat itu ada dua wajah, ada dua kelompok manusia. Yang pertama adalah mereka yang memiliki wajah yang putih berseri-seri, penuh dengan cahaya keimanan. Semua anggota wudunya bercahaya karena keikhlasannya menjalani hidup ini di dunia ini. Tapi di sisi lain, wataswaddu wujuh, ada wajah-wajah yang menghitam legam. Sebut saja apa yang paling hitam di dunia ini, masih lebih hitam lagi mereka-mereka nanti. Man haula, siapa mereka-mereka yang memiliki wajah yang putih? Siapa di antara mereka yang memiliki wajah-wajah yang menghitam? Mereka yang memiliki wajah yang putih berseri-seri adalah mereka yang yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan muttabi'an li rusulihim, kemudian mereka mengikuti rasul-rasul yang diutus. Rasul akhir zaman adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min yahudiyin wala nasraniyin la yu'minu bima ji'tu bihi illa min ashabin nar. Tidak ada orang Yahudi yang hidup di zaman ketika aku diutus. Demikian juga orang Nasrani yang hidup di zaman aku diutus. Kemudian mereka tidak beriman kepadaku, tidak membenarkan apa yang aku bawa, kecuali mereka semua termasuk ahli neraka. Sungguh bahagia kita dilahirkan dalam Islam. Sungguh bahagia kita bisa mempelajari Islam. Sungguh bahagia orang tua kita Islam, anak-anak kita juga Islam. Nah, bagaimana cara mempertahankan keislaman itu? Jangan sampai lepas Islam ini dari diri kita, bagaimanapun keadaan kita. Jadi orang-orang Islam ini yang betul-betul ikhlas, nanti wajahnya berseri-seri. Disebutkan lagi dalam surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah orang-orang beriman itu putih berseri-seri dan melihat kepada Tuhannya dengan jelas, dengan mata kepalanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nara rabbana, bagaimana kita melihat Tuhan kita? Rasulullah mengatakan, atarawna al-qamara lailatal qadri
tidakkah kalian melihat bagaimana bulan purnama itu? Qalu bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Hakadha satarawna rabbakum. Demikianlah kamu akan melihat Tuhan kamu. Ini orang-orang yang beriman luar biasa. Akan melihat Tuhan, wajahnya berseri-seri. Nah, wa taswadu wujuh, adapun wajah-wajah yang menghitamnya. Siapa mereka? فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. Maka adapun orang-orang yang wajahnya menghitam itu adalah mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka beriman, setelah datang keislaman ini. Untuk mereka-mereka yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah beriman kepada hari akhir, fazuqul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah azab Allah yang pedih terhadap apa yang kalian ingkari dulu di dunia ini. Jadi wajah-wajah yang menghitam adalah wajahnya orang-orang kafir. Bagaimanapun hitamnya wajah orang yang beriman pada kehidupan dunia ini, bagaimanapun jelek wajahnya, maka nanti akan menjadi putih berseri-seri. Rasulullah pernah menemukan seorang sahabat yang damimul khalq, orangnya jelek, di masjid zikir, ya fulan, kamu sudah nikah belum? Lama ya Rasulullah. Belum ya Rasulullah. Kamu mau nikah? Ya, siapa yang mau dengan saya ya Rasulullah? Saya kan begini, jelek begini. Apa kamu benar mau menikah? Dengan siapa ya Rasulullah? Ya sudah, kamu besok datang ke rumahnya si fulan, bilang saya melamar anakmu. Kemudian sahabat ini ya gimana ya, cemas, antara cemas dan berharap dia. Ternyata yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW adalah rumah seorang yang kaya dan putrinya sangat cantik sekali. Ketika dia datang, ucapkan salam, dia mengutarakan keinginannya untuk melamar putrinya. Kemudian orang tuanya ini ke belakang bisik-bisik, masa orang itu yang mau melamar anak kita, katanya. Iya ya, apa nggak salah ini? Tapi dia disuruh sama Rasulullah. Ini terjadilah bisik-bisik dua orang tua ini. Didengarlah oleh putrinya gitu ya. Ya ummah wa ya abada, wahai ayahandaku, wahai ibundaku. Kalau itu memang perintah Rasulullah, ardo ya ummah. Kalau itu memang perintah Rasulullah, saya rela dan saya terima. Insyaallah luar biasa ya. Kalau itu perintah Rasulullah, saya terima. Benar kamu? Ya, saya terima. Insyaallah. Jadi dia terima, kemudian belum lama dia menikah. Kemudian menikahlah, ceritanya sudah menikah. Sahabat ini ternyata lebih memilih bidadari yang ada di surga. Terjadilah perang. Kemudian di dalam perang Tabuk, jadi beliau ikut berperang. Dan ditemukan ada sekitar 70 lebih sabetan pedang di dalam tubuhnya dia. Semuanya ada di depan. Dan dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat tadi ini adalah lebih memilih kehidupan di akhirat daripada hanya sekedar mencicipi kehidupan dunia ini. Dia tinggalkan isinya, ikut berperang di jalan Allah untuk berjihad, dan dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang seperti ini dimuliakan oleh Allah. Di dalam firman-Nya Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Janganlah kalian menyangka bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka itu mati, bahkan mereka hidup dan mendapatkan rezeki si Allah Subhanahu wa taala. Para syuhada, arwah roh mereka berterbangan di surga seperti burung-burung, disebutkan dalam hadis. Jadi mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan tidak hanya sekedar dirinya yang menikmati surga, orang-orang yang syahid itu nanti akan memberikan syafaat 70 dari anggota keluarganya. Karena itu para sahabat-sahabat kecil dulu yang umurnya masih belasan tahun, 14 tahunan itu ikut mendaftar untuk berjihad. Sampai Abdullah bin Umar mengatakan, saya ditolak sama Rasulullah ketika itu saya mendaftar karena umur saya masih 14 tahun. Menangis, nggak ikut jihad, nangis. Kalau sekarang gimana kira-kira? Tak usah pergi sana, jangan ikut-ikut, biar nggak terpilih, justru memilih kehidupan dunia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada orang-orang yang memiliki wajah yang berseri-seri, orang yang beriman, sedangkan orang-orang yang memiliki wajah yang hitam lebam adalah mereka-mereka yang kafir. Bagaimanapun cantiknya, bagaimanapun gantengnya di dunia ini, akan tetapi nanti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena wajah kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua anggota tubuh kita ini adalah mata kita, hidung kita, semua titipan Allah. Kalau kita betul-betul mempergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan muliakan nanti wajah kita menjadi wajah yang berseri-seri. Adapun wajahnya orang-orang yang kafir, yang ingkar, bahkan mereka akan selain wajahnya menghitam, bahkan mereka nanti akan berjalan dengan terbalik. Nauzubillah min dzalik. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana mereka bisa berjalan berbalik? Apakah kamu tidak membaca firman Allah? Apa man yamshi muqibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Apakah orang-orang yang memiliki wajah yang berjalan dengan terbalik lebih baik daripada mereka-mereka yang beriman? Jadi memang betul-betul terjadi nanti ada orang-orang yang berjalan dengan terbalik. Nauzubillah min dzalik. Karena itu kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dilahirkan dalam keadaan iman dan dalam keadaan Islam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang berikutnya masih ada 3 ayat lagi ya. Tapi kalau kami saja yang menyampaikan nanti tidak adil. Kita berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya atau mungkin menambahi. Sisanya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Silakan. Kita beri yang lebih tua dulu. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu kami tanyakan Pak Ustadz, mengenai lumpur lapindo itu apa fenomena alam atau ajab? Sebelum terjadi Pak Ustadz, itu ada peristiwa pembunuh yang namanya Martina. Ketika dia membela kebenaran, Kurang ini, Pak. Sudah bunyi itu. Halo? Iya. Itu membela kebenaran untuk kaum buruh. Ternyata dia itu sampai kemaluannya ditusuk sama bambu. Ingat saya itu. Itu sebelum peristiwa Lapindo, Pak. Itu apa itu fenomena alam atau ada, Pak Ustaz? Sehingga saya pernah ke makamnya itu dinamakan pahlawan buruh di Nganjuk. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah peristiwa yang terjadi sudah sejak tahun 2006 ya? Lumpur Lapindo ya. Yang sekarang menjadi Kuala Lumpur ya. Apakah ini merupakan azab ya?
atau bagaimana, atau fenomena alam saja gitu. Karena sebelumnya pernah ada kejadian ya, seorang buruh yang mempertahankan keadilan tetapi tidak mendapatkannya gitu ya. Kasusnya Marsina ya. Ya, jadi kalau kita baca Al-Qur'an akan ketemu semua dia. Dalam surah Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semuanya ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi terjadinya kerusakan di muka bumi dan di lautan dan di daratan ini adalah karena ulah tangan manusia, karena keserakahan manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan mengazab satu kaum yang kecuali di situ ada kezaliman. Sekalipun kezaliman itu dilakukan oleh satu orang, semuanya akan terkenanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Anfal ayat 25, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab." Pelihara dirimu dan takutlah kamu terhadap azab Allah yang tidak akan menimpa kepada orang yang berbuat dosa, berbuat zalim saja, tetapi semua di sana akan tertimpa juga ya. Sekali lagi, ya ini adalah peringatan bagi kita semuanya supaya kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya mereka juga jangan membaca Al-Qur'an. Kalau mereka membaca Al-Qur'an, ekosistem yang ada ini akan terjaga dengan baik gitu ya. Jadi tidak mengikuti kemauan. Ya, memang namanya manusia kata Rasulullah, kalau diberikan satu lembah emas, dia akan minta satu lembah emas yang lain lagi. Kecuali kalau dikasih makan tanah ya. Mati baru sudah selesai ya. Yang namanya orang menggali gas kan, ingin mendapatkan lebih. Padahal dalam pelajaran geografi itu kan ada bagian-bagian dunia itu, bumi itu ada memang yang ada bagian yang bebatuan, bagian yang tanah, bagian yang lembut seperti semen, ada yang juga bagian yang gas, begitu seterusnya. Nah, ini sudah ada bagian-bagiannya. Ketika ini disentuh yang bagian gas ini, kemudian lebih dalam lagi, maka dia akan keluar gas dia. Jadi gasnya sudah sangat ganas sekali, jadi tidak bisa lagi dibendung. Kalau prediksi pengamat ya, Lapindo ini kurang lebih akan sampai memakan waktu 30 tahun ya. Itu kan prediksi. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau Allah berkehendak ya dia akan berhenti dia. Nah, ini adalah supaya manusia-manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar mengejar kehidupan dunia saja, kedudukan dunia. Tidak hanya sekedar mengejar materi. Dia juga harus ingat. Nah, Allah ingin melihat apakah orang-orang yang di sekitar sana sekarang sudah mulai sadar ya. Para pengebor-pengebor itu apakah sudah sadar, sudah kembali membaca Al-Qur'an ya. Sudah ingatkah dia bahwa sesungguhnya dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang sewaktu-waktu kalau Allah berkehendak ya. Bukan hanya itu saja, banyak nanti akan yang tidak pernah ada gasnya pun akan jadi ada gasnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau sudah murka dia. Bahkan bumi itu kan berdoa setiap malam. Ketika bumi ini menyaksikan orang-orang yang berbuat maksiat, dia berdoa, ya Allah izinkan aku menenggelamkan mereka, mengamblaskan mereka. Demikian juga lautan begitu. Di lautan pun berdoa. Ketika ada orang-orang yang berbuat maksiat di atasnya, dia berdoa, ya Allah izinkan aku menenggelamkan mereka. Siapa yang tidak tahu tentang peristiwa Titanic ya? Apa kata yang mendesain pesawat ini? Kapal ini? Gak mungkin tenggelam. Kapal besar begini. Ternyata baru berjalan beberapa kilo, kemudian Allah Subhanahu wa taala penghadang dengan es ya. Dengan gunung es ya, tenggelam ya. Karena kesombongan. Nah, di dalam penjelasan ini juga dalam hadis ini Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ya, ketika menjelaskan beliau mengatakan bahwa seseorang itu ya disebutkan akan mendapatkan ridho Allah karena satu perkataan, dan dia akan mendapatkan murka Allah karena satu perkataan juga yang ia salah mengucapkan perkataan itu. Dicontohkan begini, ada sebuah hadis, seseorang yang misla rajul alladzi kana yamuru ala sahibi ma'siyah
fayanhahu wa yujazziruhu. Seseorang yang melewati orang yang sedang bermaksiat, kemudian dia melarangnya, kemudian juga memberi peringatan. Falamma ta'iba, ketika orang yang memberi peringatan, sebut saja seorang dai ini, capek dia memberi peringatan. Nah, dalam kecapean dia memberikan peringatan karena sudah saking sering diberitahu, sampai capek dia, bosan dia. Kemudian dia berkata, dai ini berkata dia, wallahi la yaghfirallahu li fulan. Demi Allah, Allah tidak mengampuni si fulan. Perkataan ini sepertinya sesuatu yang benar dari dai ini. Tapi apa yang terjadi? Faqala Allah Ta'ala, man dzal ladzi yata'alla 'alayya an aghfiranna li fulan qad ghafartu lahu wa habitat amaluka. Hadis qudsi. Siapa yang berkata bahwa Allah, aku tidak mengampuni si fulan, maka aku ampuni dia. Amalan kamu yang hilang semua. Jadi tidak mentang-mentang bahwa dia adalah orang yang alim, seorang dai, kemudian dia mencaci maki orang yang sudah diitukan, bahkan dia mengatakan, tak mungkin Allah mengampuni. Ketika itu Allah mengampuni dia. Qala Abu Hurairah mengatakan, takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratuhu, na'udzubillah minhu. Dia berkata karena satu kalimat hilang amalannya semuanya. Dia sudah mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ketika kita menemukan orang yang seperti itu, ya kita berusaha untuk melarang. Ya, ketika kita misalnya sudah bosan memberitahu, ya Allah, berikanlah hidayah kepadanya. Jangan langsung kita memvonis Allah tidak mengampuni dosa-dosamu. Siapa kita gitu ya? Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki ampunan. Rahmat Allah itu sangat luas sekali. Boleh jadi pada saat di malam hari dia menangis, kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi keesokan harinya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu gitu ya. Karena itu jangan sampai kita ini memvonis, menghukumi seseorang. Ya, kan kadang-kadang orang mudah mengatakan kafir itu ya. Kafir dia. Munafik dia. Ini sangat berbahaya sekali, mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mengatakan seperti tadi, tidak diampuni dosa-dosanya. Allah di dalam firman-Nya, dalam hadis qudsi ini mengatakan, siapa yang mengatakan dia tidak diampuni, aku ampuni dosa-dosanya. Dan amalan kamu, wahai orang-orang yang sombong, akan hilang semuanya. Tapi kalau kita lihat bahwa peristiwa yang terjadi itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan azab di dunia ini, itu baru sebagian kecil sekali yang Allah Subhanahu wa taala sentil kita supaya kita ini kembali kepada jalan yang benar. Baik, satu lagi mungkin, silakan. Masih ada. Sudah lupa. Ya sudah bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum keraskan aja suaranya. Ya. Ini Ustaz mau Masalah tauhid silakan. Mudah-mudahan pertanyaannya panjang, mudah-mudahan jawabannya pendek. Silakan. Pertanyaannya bagus. Baik, jadi ketika kita bicara tentang keutamaan tauhid, kita merasa senang semuanya. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak menyekutukan Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Tapi ketika kita membaca juga bagaimana kita menuju ke tauhid itu, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apakah ketika tidak memenuhi syarat-syarat itu kita bisa sebagaimana yang digambarkan oleh Allah, demikian juga oleh Rasulnya, akan masuk ke dalam surganya ya. Memang yang pertama adalah dakwah itu adalah harus menyenangkan terlebih dahulu. Kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umat masuk surga. Menyenangkan. Kecuali kemudian ada illa man aba, kecuali yang enggak mau. Qalu wa man ya Rasulullah, siapa yang enggak mau ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surga. Siapa yang tidak taat kepadaku, maka dia tidak mau masuk surga. Ya tentunya dalam perjalanan ini
Untuk menuju kepada ketauhidan yang sempurna haruslah ada syarat-syaratnya. Seperti syarat-syarat la ilaha illallah itu kan ada berapa syaratnya? Ada 7 syarat ya. Salah satunya adalah al-ilmu al-munafi lil jahl. Kita harus mengetahui tentang ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha menafi, nafi ini. Illallah mengisbatkan bahwa hanya Allah Tuhan kita. Nah, ketika ini bagaimana dalam kehidupan kita? Apakah kita betul-betul sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala atau ada hal-hal yang tercampur? Tercampur dengan apa? Bidzulmin kan? Dengan kesyirikan. Ini harus bersih betul ini. Jadi beriman kepada Allah dan hari akhir ini tidak hanya sekedar slogan beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi harus ada muatan-muatan yang harus dipenuhi, syarat-syarat yang harus dipenuhi ini. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika mengucapkan la ilaha itu harus betul-betul mengetahui kita makna la ilaha illallah itu. Nah, orang-orang Arab dulu ya, Arab jahiliyah, mereka tahu makna la ilaha illallah ini sehingga mereka tidak mau beriman. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah berarti perbudakan akan hilang. Sistem kerajaan yang mereka miliki dulu juga akan hilang karena bebas memperbudak satu dengan yang lainnya. Kemudian juga la ilaha illallah ini juga harus betul-betul yakin kita mengucapkannya. Kita yakini bahwa tiada ilah yang berhak disembah, yang memberikan rezeki, yang memberikan yang mengatur alam ini tidak lain adalah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah seperti itu dia? Sebagaimana hadis yang tadi saya sampaikan bahwa Rasulullah SAW ketika menasihati Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, ihfadillah yahfaduka. Wahai Ibnu Abbas, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Artinya kewajiban-kewajiban dilaksanakan, larangan-larangan dijauhi, Allah akan menjaga kita. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, mintalah sama Allah. Nah, apakah sudah kita benar-benar minta sama Allah? Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita dalam keadaan kepepet, dalam keadaan terdesak sekali, apakah kita masih menomorsatukan Allah atau kita justru menomorduakan atau menomortigakan Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini perlu diperhatikan. Ini perlu kajian-kajian khusus tentang masalah-masalah tauhid. Jadi intinya adalah ketika seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala persyaratan yang harus dipenuhi, itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan, ibarat orang yang membuka pintu, enggak ada giginya, enggak bisa masuk dia. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu harus ada giginya. Giginya ada 7 gitu ya. Jadi yang 7 inilah yang harus betul-betul dikaji sehingga la ilaha illallah di masjid juga la ilaha illallah di jalanan juga gitu ya. Jangan rajin sholat, nyolongnya juga rajin gitu ya. Iya kan? Begitu keluar masjid nyolong, ya gimana terus la ilaha illallahnya? Di mana Allahnya gitu ya? Tapi saya rasa cukup ya. Yang lain pertanyaannya nanti insyaallah pekan depan saja. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku lupa qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.